Program pembinaan anak terindikasi bermasalah yang digagas Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sudah mulai dilaksanakan bekerja sama dengan pihak TNI Angkatan Darat. Kodam 3 Siliwangi menyiapkan 2 lokasi, yaitu Barak Militer Resimen 1 Stira Yuda di Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam 3 Siliwangi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tercatat, 272 anak yang berasal dari berbagai sekolah menjalani program pembinaan secara militer selama 6 bulan ke depan. Terdiri dari 53 siswa SMA negeri, 6 siswa SMA swasta, 32 siswa SMK negeri, dan 15 siswa SMK swasta. Meski program ini dianggap cukup berhasil oleh sang gubernur, namun Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang melakukan kunjungan ke 2 barak ini menemukan sejumlah hal yang menjadi catatan penting bagi pelaksanaan program. KPAI menyebut jika anak yang menolak untuk ikut pembinaan di barak terancam tidak naik kelas. Anak-anak yang masuk program ini juga tidak jelas kriterianya karena dipilih tanpa adanya asesmen psikologis, hanya berdasarkan rekomendasi guru BK. Alhasil, anak-anak yang mengikuti program ini merasa tidak tahu mengapa dikirim ke barak dan menjadi tidak betah. Belum lagi, KPAI menemukan ketidakseragaman program pembinaan dan kurangnya perlindungan terhadap anak, tidak hanya berpotensi melanggar hak anak. Mungkinkah temuan KPAI ini dapat menunda pelaksanaan program pembinaan yang digagas Deddy Mulyadi di Jawa Barat? Sementara, Deddy Mulyadi menargetkan 2.000 siswa dibina dengan anggaran mencapai 6 miliar rupiah. Ya pemirsa, program pembinaan anak terindikasi bermasalah yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini sudah dilangsungkan sejak 1 Mei 2025. Dan bersamaan dengan dilangsungkannya program tersebut, KPAI juga melakukan kunjungan ke lokasi yaitu barak-barak militer yang kemudian digunakan untuk menjadi tempat pembinaan anak-anak ini pemirsa. Dan ada sejumlah temuan ataupun catatan yang kemudian dimiliki oleh KPAI untuk bisa dijadikan bahan evaluasi tentunya bagaimana pelaksanaan program pembinaan anak terindikasi bermasalah ini. Bagaimana catatan dari KPAI tersebut kami akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Aris Adileksono, Komisioner KPAI. Selamat malam Pak Aris. Selamat sehat malam. Ya Pak? Alhamdulillah Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan bergabung bersama kita juga anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Bang Rafael Situmorang. Bang Rafael, apa kabar? Sehat Bang? Sehat. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga bergabung pemirsa bersama kita malam hari ini ada Pak Jejen Musfah, Pengamat Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah. Pak Jejen, apa kabar? Sehat Pak? Sehat Mbak Ken. Sehat ya Pak ya, terima kasih sudah hadir juga. Pak Aris, kemarin bagaimana kemudian hasil kunjungannya KPAI ke 2 lokasi ya Pak ya, yang kemudian dijadikan tempat pembinaan anak-anak ini? Ya, jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada publik bahwa KPAI itu bekerja berdasarkan mandat Undang-Undang Perlindungan Anak, bekerja berdasarkan mandat Perpres 61 tahun 2016. Salah satu tugas KPAI adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan program-program kebijakan perlindungan anak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan juga memberikan masukan atas temuan-temuan hasil pengawasan. Ini perlu kami tegaskan di forum ini biar tidak tumpang tindih mana yang punya tugas layanan teknis ya, yaitu pemerintah daerah, mana yang punya tugas pengawasan, sehingga betul-betul program yang untuk anak ini bisa kemudian berjalan secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Nah, terkait pengawasan yang kami lakukan terkait program pendidikan barak militer ini, tentu yang pertama pengawasan kami basisnya sistem. Tidak sekedar pelaksanaan aja, tapi juga pra pelaksanaan hingga nanti anak ini harus menjalankan tahap reintegrasi sosial. Kembali lagi artinya maksudnya ya Pak ya. Dalam pra pelaksanaan tentu kami kita semua tahu bahwa pro kontranya bermula dari bagaimana kemudian prinsip-prinsip perlindungan anak itu tidak dijalankan dengan baik. Salah satunya misalkan non diskriminatif. Bagaimana kemudian menjalankan non-diskriminatif ini dalam program ini, ya kita tahu anak yang kemudian masuk ke pendidikan barak ini menjadi korban stigma. Anak yang dalam tanda kutip anak nakal, anak bermasalah dan seterusnya. Kalau dari pranya saja sudah melanggar atau ada indikasi melanggar terhadap prinsip perlindungan anak, maka pelaksanaannya juga tentu akan banyak. Ada indikasi pelanggaran mengenai hal itu? Saya pikir ketika melabeli anak
dengan stigma nakal bermasalah itu sebuah hal yang sangat fundamental, melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak. Kalau perannya saja sudah bermasalah, maka pada perjalanan pelaksanaannya sampai proses nanti anak ini kembali ke lingkungan keluarga, lingkungan sosial pasti akan banyak catatan-catatan. Nah, misalkan ketika di awalnya sudah kena stigma, pelaksanaan program ini ada yang kami temukan anak yang kemudian seharusnya pembinaannya hanya cukup oleh keluarga, seharusnya pembinaannya hanya cukup oleh sekolah ya dengan komitmen pengawasan pembinaan yang intensif, tetapi justru anak ini masuk ke barak gitu. Baik Pak Haris, ditahan dulu sampai di situ karena sepertinya masih banyak poin temuan dari KPAI Pak Jejen, tapi paling tidak dari awal temuan yang dilakukan oleh KPAI di sana berbicara mengenai kriteria anak-anak itu tadi pra kemudian anak-anak masuk ke barak militer itu. Pak Jejen melihatnya seperti apa? Ini memang kriterianya sudah jelas dari awal begitu? Kan sempat disampaikan oleh Kang Deddy yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi melakukan pembinaan. Ya, kriteria anak nakal itu berulang kali disebutkan secara eksplisit, tawuran, minum-minuman ya, narkoba, bolos sekolah, tidak mau bersekolah lagi, tidak patuh kepada orang tua, artinya orang tua kata-katanya tidak didengar lagi. Cuma temuan KPAI menunjukkan ternyata tidak mudah dalam prakteknya menemukan anak-anak yang 100% sesuai kriterianya mungkin. Sehingga yang dijadikan data kemudian adalah data guru BK. Guru bimbingan konseling. Saya kira memang yang paling tahu kondisi siswa-siswi kita adalah guru bimbingan konseling. Hanya saja mungkin ukuran anak nakal versi guru BK itu dalam kacamata KPAI mungkin kadarnya belum masuk kategori pendidikan di barak, tetapi masih bisa ditangani oleh sekolah. Saya ingin mengomentari tentang nomenklatur penggunaan definisi anak nakal. Andai pun kita ganti dengan anak spesial, itu tidak akan mengubah kondisi atau fakta bahwa mereka tawuran, bahwa mereka minum-minuman, bahwa mereka tidak mau bersekolah, bahwa orang tuanya sudah tidak tahu lagi harus dengan cara apa, sehingga berkenan menulis surat diserahkan ke pendidikan barak. Jadi itu kalau kita bicara mengenai kriterianya ya. Jadi menurut Pak Jejen kalau dari guru BK laporannya mengenai anak-anak ini itu sudah betul begitu, sudah berdasar begitu kan? Bang Rafael mengenai pelaksanaan mulai dari pelaksanaan ya masih berlangsung karena kita masih tunggu bagaimana kemudian nanti pasca pelaksanaannya ini. DPRD juga memonitor terus? Ya. Memang jujur saja DPRD tidak banyak dilibatkan lah dan tidak diajak bicara program pendidikan anak nakal ke barak militer. Jadi itu pertama. Yang kedua memang menurut kami program ini ujug-ujug muncul gitu loh. Tidak berdasarkan riset, tidak berdasarkan kajian yang komprehensif. Tapi sama sekali tidak adakah yang dikomunikasikan dari pihak Pemprov Jabar kepada DPRD? Sepanjang saya tahu ya tidak ada, paling baru informasi ini anggarannya dari Dinas Pendidikan 6 miliar. Tapi yang lain-lain enggak. Gitu. Ya, jadi harusnya menurut hemat kami memang ada kajian, ada riset yang cukup komprehensif apakah ini program ini tepat apa enggak untuk anak. Di Provinsi Jawa Barat, Pemprov itu punya OPD, itu namanya BP2D, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Saya tanya ke BP2D, ada nggak riset khusus urusan ini? Ternyata nggak ada. Gitu loh. Jadi, menurut hemat kami seharusnya sih program ini dikaji lebih dalam. Dan yang sepengetahuan kami baca di Undang-Undang Sisdiknas belum dikenal. Perda juga ada. Jawa Barat itu punya perda penyelenggaraan pendidikan, nggak dikenal. Yang ada tuh dikenal program inklusif,
program berkebutuhan khusus untuk yang difabel, yang ini nggak ada. Jadi maksud kita secara regulasi juga harusnya diperkuat dulu. Gitu. Oke, baik pemirsa, itu paling tidak kemudian laporan lah ya dari KPAI dan juga DPRD kemudian melihat bagaimana pelaksanaan dari program yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah 18 hari, paling tidak hampir 3 pekan ya, artinya program ini berlangsung. Apa kemudian temuan lainnya pemirsa, kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Melihat persoalan kenakalan anak-anak remaja, tentu kita harus melihat dari hulu sampai hilir. Anak-anak itu bisa disebut nakal, harus dilihat dulu apakah faktor lingkungan, apakah faktor keluarga. Nah, kalau saya menyarankan lebih baik kita selesaikan pada faktor lingkungannya. Misalnya keluarganya apakah memang ada masalah, kemudian apakah lingkungannya memang membentuk anak-anak itu menjadi dalam tanda kutip nakal. Ya, istilah nakal itu juga harus hati-hati kita menggunakannya, karena itu menyangkut dengan stigmatisasi yang diberikan kepada anak. Ingat bahwa prinsip anak itu dilindungi, ya. Karena itu menurut kami, ya, kami ingin menegaskan bahwa soal pendidikan karakter terhadap anak, terutama anak yang dinilai misalnya di luar tahapan perkembangan anak, seharusnya itu ditempatkan dan dikaji secara mendalam, karena ini menyangkut dengan tumbuh kembang anak. Harus dilihat aspek emosionalnya, intelektualnya, kemudian spiritualnya, itu harus dilihat secara komprehensif. Karena itu maka terkait dengan kebijakan pendidikan bagi anak nakal di barak militer, saya kira kita itu jangan sampai ya pendidikan militer nanti terkena stigma orang-orang yang nakal aja yang ada di pendidikan militer, itu juga harus kita jaga. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini karena cukup banyak kemudian pihak-pihak yang menaruh perhatian, turut juga memberikan masukan tentunya supaya program ini betul-betul berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Dan kami juga malam hari ini sudah mencoba untuk berkomunikasi dan mengundang Pemprov Jawa Barat, dalam hal ini Wakil Gubernur maupun juga Gubernur Jawa Barat untuk bergabung. Namun pihak-pihak tersebut belum bersedia untuk bergabung malam hari ini. Tapi kita akan lanjutkan perbincangan kita. Ini terobosan yang baik lah ya. Ini suatu inisiatif yang baik, mungkin lahir dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tapi ada hal-hal yang juga perlu dievaluasi dari DPRD, Bang Rafael. Sejauh ini apa kemudian poin-poin yang coba untuk di-challenge, disampaikan kepada pihak Pemprov Jawa Barat sebagai bahan evaluasi sudah 3 pekan berjalan? Ya, yang jelas kami ke depan akan meminta semacam riset yang lebih komprehensif. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang persoalan kenakalan ini kan tidak bisa diukur ini kan akibat. Nah, sebabnya kita juga harus periksa. Ada persoalan lingkungan, ada persoalan ketahanan keluarga. Nah, maksud kita ininya juga harus kita buat program gitu. Jangan hanya melihat kenakalan. Jadi kenakalan itu menurut kami ya itu akibat gitu. Akibat dari ketahanan keluarga, akibat dari sistem lingkungan yang tidak kondusif untuk kepentingan anak. Artinya hulunya juga harus diperhatikan, jangan sampai justru ini menjadi penanganan saja terus terjadi begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua memang kita melihat dalam kerangka sistem pendidikan pun ini nggak masuk gitu loh, nggak masuk. Kalau menurut saya sih, saya akan mengevaluasi ya kalau belum jelas kajiannya, kalau belum jelas ukuran-ukurannya, lebih bagus untuk sementara ya dihentikan dulu. Setelah dikaji, kemudian diukur dan berkonsultasi dengan KPAI, dengan Komnas Anak, dengan stakeholder yang ada, baru kita buat program begitu. Oke, baik Bang Rafael. Pak Aris, temuan apa lagi kemudian yang sekiranya menjadi catatan untuk bisa dikaji mengenai pelaksanaan program ini? Iya,
sekali lagi kami tegaskan, program yang bagus, kalau kemudian di dalamnya melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak, ada diskriminasi ada stigma nakal dan seterusnya, tentu ini merupakan bagian dari bentuk pelanggaran terhadap perlindungan anak. Maka sebaik apapun ya, mulai saat ini kami berharap tidak ada lagi yang sebaik apapun program, kalau menyangkut anak jangan ada embel-embel stigma, karena itu akan merugikan tumbuh kembang anak. Nah, salah satunya yang kemudian kami temukan di saat pengawasan ke lapangan, kami berdiskusi dengan anak secara tertutup begitu, beberapa anak kami melihat dia merasa terdiskriminasi. Misalkan saya tanya kepada anak ini, kalian ini di sini sebabnya apa? Ada yang jawab, saya tawuran. Berapa kali tawurannya? 1 kali. Kapan tawurannya? 3 bulan yang lalu. Terus yang kamu tawurannya karena apa? Ya karena dia melihat situasi keluarga, kemudian ya situasi pengasuhan dia nggak baik gitu, sehingga pelampiasannya bergabung dengan lingkungan yang negatif tadi, ikut temannya. Terus saya tanya, temenmu yang kamu ikuti itu ada nggak di sini? Tidak ada. Dia di mana? Ada di sekolah. Nah, dalam situasi yang begini, anak ini akhirnya mengikuti pendidikan di barak ini, merasa didiskriminasi. Kemudian dia merasa dipaksa, merasa tidak berangkat dari kesadarannya. Kalau di dalam prinsip perlindungan anak, semua program menyangkut kepada anak harus mendengarkan suara anak. Kepentingan terbaik buat anak harus dijunjung. Kalau kemudian dia merasa diskriminasi, tidak didengarkan kasusnya seperti apa, baru tawuran, ya mohon maaf, itu tetap sebuah kesalahan buat anak itu. Tapi kalau cuma kemudian ikut 1 kali, kemudian yang ngajak malah justru tidak mengikuti pendidikan ini, anak ini akan merasa diskriminasi. Padahal kami ingatkan, di dalam surat edaran Pak Gubernur itu disebutkan, kalimatnya itu sering melakukan. Nah, tolak ukur sering ini kan harus menjadi acuan mestinya untuk menerjemahkan bahwa anak ini layak mengikuti pendidikan di barak militer atau tidak. Meskipun kami belum merekomendasi pola pembinaan karakter anak dengan ala barak militer itu tidak menjadi pilihan lah. Menarik nih, bicara mengenai stigma tadi Pak Jajan. Lalu sistemnya seperti apa yang harus dilakukan sehingga tidak ada labeling, tidak ada stigma kepada anak-anak ini begitu? Baik, Mbak Ken, pertama menuntut masuk pendidikan barak ini kepada persetujuan siswa, saya kira itu juga kurang tepat. Karena apa? Karena perilaku anak-anak ini menunjukkan bahwa mereka belum dewasa dalam pengambilan keputusan. Pilihan-pilihan perilaku mereka yang kita sebutkan tadi sehingga menimbulkan istilah anak nakal atau apapun istilahnya, menunjukkan bahwa perlu intervensi dari orang tua, dari guru CQ, guru BK yang pada akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa anak-anak tersebut layak quote and quote masuk ke pendidikan barak. Yang kedua, anak tidak betah di pendidikan barak. Saya kira itu wajar, sangat wajar karena mereka mengalami pola baru, kondisi baru, habituasi baru di mana itu sangat bertolak belakang dengan kultur kebiasaan mereka selama ini gitu. Jadi mereka ada yang tidak betah begitu. Kalau kita bicara sistem yang seperti apa, menurut saya yakin bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan pesantren, pendidikan berasrama, di mana dalam konteks keluarga tertentu, itu anak-anak mendapatkan pengawasan 24 jam, mendapatkan kurikulum 24 jam, sehingga saya melihat pendidikan barak persis metodologi pendekatannya itu persis pendidikan berasrama atau pendidikan pesantren. Bahkan mereka bukan saja sholat berjamaah, latihan fisik, bahkan mereka nanti dikonfirmasi KPAI, menurut keterangan Pak KDM itu puasa Senin Kemis. Itu satu hal yang menurut saya luar biasa dalam aspek kejiwaan. Jadi yang
pendidikan holistik maksud itu tidak hanya mendidik fisiknya, badannya, berolahraga, tapi juga olah pikirnya, dan terakhir jiwanya. Jadi pendekatan spiritual di sana ada. Untuk membangun kesadaran itu mungkin Pak Jejen. Jadi saya melihat pendidikan Barak sebuah upaya penyadaran dari eksternal siswa, bukan timbul atas kesadaran sendiri tanpa mengambil mereka dari rumah. Jadi mengharapkan kesadaran dari anak-anak tetap ditempatkan di lingkungan yang sama, di rumah mereka, saya kira itu sebuah pendekatan yang belum terbukti berhasil. Tetapi pendidikan Barak mungkin kita punya harapan, meskipun kita akan lihat nanti seberapa besar Tapi kalau katakanlah 300 siswa, 150 berhasil, saya mengatakan itu berhasil. Meskipun kita masih tunggu ya bagaimana hasilnya, karena baru hampir 3 pekan program ini berlangsung, Bang Rafael. Kalau KPAI kan sudah melakukan kunjungan ke lokasi gitu. Kalau dari DPRD seperti apa, Bang Rafael? Sudahkah juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi? Sepertinya kalau pimpinan sudah ya, tapi teman-teman lain saya belum tahu. Tapi kalau pimpinan dewan sudah. Hasilnya seperti apa menurut DPRD? Ya kalau DPR ini kan kelembagaan ya, bisa sudut pandangnya bisa beda-beda. Tapi kalau menurut saya sih jangan dulu bicara hasil, prosesnya juga menurut hemat kami harus dievaluasi. Gitu. Program juga harus dievaluasi. Gitu. Prosesnya di tahap yang mana yang kemudian perlu dievaluasi dengan penting? Belum ada kajian yang komprehensif apakah program ini solutif tidak untuk menyelesaikan persoalan anak. Gitu loh. Tapi sudah terlanjur dilaksanakan, Bang Rafael? Ya makanya kami evaluasi tadi yang saya bilang tadi, kami akan evaluasi itu. Baik, kita akan cari tahu juga bagaimana kemudian cara evaluasinya ya. Karena sudah hampir 3 minggu berjalan, dan bagaimana juga nanti ke depannya hasilnya itu, dan hasil yang pertama sepertinya udah ada yang keluar begitu ya. Nanti kita ingin tahu juga bagaimana hasilnya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai program pendidikan atau pembinaan anak yang terindikasi bermasalah yang kemudian diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Pak Aris, dari hasil KPAI berkunjung ke sana, ini kan awalnya program ini berlangsung 6 bulan. Seperti itu kah Pak, atau ada perubahan apa seperti di lapangan yang perlu diketahui oleh masyarakat? Jadi hasil temuan kami di lapangan setelah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dengan pihak pembina ya di Barak itu, pendidikannya sebenarnya bertahap. Pertama 2 minggu. Kemudian setelah menjalankan 2 minggu, anak ini kembali ke orang tuanya, kembali ke sekolahnya sambil dievaluasi apakah sudah ada perubahan atau tidak dari sisi perilaku atau karakter. Kalau tidak, maka dia harus kembali lagi mengikuti pendidikan itu Barak tadi. Kemudian diwajibkan untuk datang ya setidaknya seminggu sekali untuk mendapatkan pembinaan dari Barak Mentor dengan orang tuanya. Dengan cara penanganan yang seperti itu saja menurut saya sudah seakan-akan anak ini seperti halnya anak yang berhadapan dengan hukum kan. Harus lapor, harus mendapatkan pembinaan seminggu sekali dan seterusnya. Bagaimana anak ini kemudian berinteraksi sosial yang harusnya dia secara baik tanpa beban stigma dan seterusnya, tapi dia kemudian harus lapor, harus wajib ini dan seterusnya. Nah, ini kan akan kemudian terbawa. Lagi-lagi karena proses awalnya sudah tidak baik dengan stigma itu tadi. Makanya kalau tadi Pak Jejen bilang pendidikan Barak ini sama dengan pendidikan pesantren, menurut saya tidak. Gitu. Jauh. Pesantren ini prosesnya panjang untuk merubah karakter anak. Kalau ini dengan cara-cara instan dan seterusnya yang belum tentu bisa belum tentu dipastikan bahwa dia nanti akan berubah ketika kembali ke keluarga, kembali ke sekolah, kembali ke lingkungan. Sementara ekosistem yang menerima dia setelah kembali belum siap. Keluarganya masih belum berdaya untuk ngasuh bagaimana layaknya tanggung jawab seorang orang tua, begitu. Kemudian lingkungannya masih kemudian belum kondusif untuk mendukung tumbuh kembangnya. Ya kan, sekolahnya masih merasa bahwa
saya sudah berbuat, tapi berbuatnya seperti apa? Gitu. Pak Aris, ini kan sudah aja yang didahulukan. Nah, ini kan sudah berjalan hampir 3 pekan, artinya 2 minggu sudah lewat. Sudah ada berarti ya angkatan yang kemudian keluar dari barak pembinaan ini. Apakah KPAI juga sudah melakukan assessment bagaimana kemudian dampaknya, hasilnya begitu? Kalau kita tahu lah ya bahwa ini anak-anak sudah sebagian kembali ke lingkungannya. KPAI belum masuk ke sana. Gitu. KPAI lebih fokus menindaklanjuti temuan pra kemudian saat pelaksanaan. Temuan ini kemudian ya kita kan juga harus kemudian menjadi bagian dari solusi. Jangan pro kontra ini kemudian terus menerus dan seterusnya. Karena ini sebenarnya sama-sama untuk kepentingan terbaik buat anak, merubah perilaku yang tidak baik menjadi lebih baik. Anak-anak yang perlu perlindungan khusus, perlakuan khusus. Tetapi KPAI dengan hasil pengawasannya akan mengajak kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kalau menyangkut anak itu hormati prinsip-prinsip perlindungan anak. Kalau menyangkut anak itu teknis pelaksanaannya. Bagaimana kemudian partisipasi anak digali sehingga dia ketika menjalankan itu basisnya kesadaran, ketika selama melaksanakan pendidikan itu dia kemudian berubah. Dan ekosistem perlindungan anak ini yang penting untuk kemudian diaktifkan. Pemerintah hadir bagaimana ngajarin orang tua untuk mengasuh yang baik. Pemerintah hadir bagaimana sekolah itu tidak sekedar fungsi pengajaran, tapi juga mengedepankan fungsi konseling dan seterusnya. Kita tangkap poin utamanya karena ini programnya untuk anak-anak, tetap harus mengangkat tentunya apa yang menjadi hak anak di situ. Oke, Pak Aris, Pak Jejen, ini ternyata dari 6 bulan yang disiapkan, skemanya 2 minggu awal sudah bisa kembali ke lingkungannya. Nah, bagaimana kemudian mengukur efektivitas berjalannya program ini dari 2 minggu hasil tersebut? Ini sudah hampir 3 minggu. Sudah ada kemudian anak-anak yang keluar kembali ke sekolahnya, kembali ke lingkungan dan keluarganya. Ya, terlalu dini menjawab efektivitas program pendidikan barak. Tentu kita harus bersabar 1-2 minggu. Apakah tangisan anak-anak, anak-anak mencium kaki orang tua, anak-anak menangis, bersujud dan seterusnya, apakah itu indikasi keberhasilan pendidikan barak atau sebaliknya. Tapi saya ingin kasih catatan bahwa sesungguhnya keterlibatan TNI di dalam pendidikan bukan hal baru. Sekolah sudah sangat lama melibatkan TNI untuk pendisiplinan, untuk pembentukan karakter, baik dari mulai orientasi sekolah, pendidikan pramuka, kemudian paskibra. Jadi sebetulnya selama ini sudah banyak kemudian ya media-media sudah ada pelibatan TNI itu, hanya saja yang dulu itu TNI masuk ke sekolah, nah sekarang anak-anak ini yang masuk ke TNI. Karena itu catatan KPAI bagi saya akan menyempurnakan pendidikan barak episode kedua, ketiga dan seterusnya. Karena targetnya kan bukan ratusan tapi ribuan dari KDM. Jadi saya sepakat bahwa temuan KPAI bukan melemahkan pendidikan barak, tapi akan menyempurnakan pendidikan barak yang saya sepakat dengan anggota DPRD Bang Rafael bahwa ini minim kajian. Saya sepakat dalam hal itu. Ini satset gitu, kayak satset adakan kegiatan ini. Apakah kemudian memang ada urgensinya begitu loh Pak Jejen, sehingga ini harus terus segera dilakukan begitu? Kita hanya melihat ini karakter leadership kepemimpinan yang satset, yang ketika melihat satu problem yakin eksekusi. Nah, saya kira ini kalau bisa disebut kelemahan. Sebaiknya pelibatan DPRD, KPAI, Komnas HAM dan seterusnya itu sangat perlu di dalam konteks kebijakan, apalagi menyangkut anak-anak remaja dan di masa depan akan menjadi pemimpin bangsa ini. Oke, baik. Bang Rafael, dari DPRD sendiri ke depan ini akan seperti apa? 3 minggu sudah berlangsung. 2 minggunya ini dari program atau skema tadi yang disampaikan oleh Pak Aris, sudah ada anak-anak yang keluar. Akan juga coba melakukan kajian sendirikah untuk mengevaluasi program ini? Yang jelas prinsipnya gini, Mbak. Saya khususnya, saya tidak mau anak-anak ini jadi kelinci percobaan. Gitu loh. Jadi program yang uji coba yang tidak dimatangkan dengan kajian-kajian yang lebih sistematis.
gitu loh, yang tidak hanya apa ya populis gitu, tapi harus solutif gitu. Jadi tidak hanya populis tapi solutif. Tapi solutif gitu. Solusinya apa tadi dijelaskan oleh teman-teman KPAI dari mulai pendekatan psikologis dan hak mendengarkan anak mau ngapain itu juga penting gitu. Jadi ekosistem perlindungan anak, sekolah, kemudian ketahanan keluarga itu juga harus ini bagian dari ekosistem yang harus kita perhatikan gitu. Jadi tidak bisa terpisah gitu antara ketahanan keluarga, anak nakal dengan pemerintah provinsi. Ini bagian dari integral, makanya harus punya kajian yang hulu ke hilirnya jelas lah. Gitu. Oke, berarti programnya sudah bagus tapi perlu banyak poin juga yang dikaji ulang sehingga semuanya berjalan efektif, tetap juga menjunjung tinggi menghargai hak-hak anak itu sendiri karena kemudian mereka yang akan menjalani program ini. Betul. Begitu ya. Terima kasih Pak Aris, Bang Rafael, Pak Jejen malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam tentunya masih akan kembali hadir menemani Anda bersama dengan rekan kami Tiara Harahap.